Kamu tahu nggak, ternyata di Kabupaten Tulungagung ada sebuah candi megah yang lokasinya berada di puncak bukit. Dan konon dulunya digunakan sebagai tempat pelarian hingga tempat pembakaran jenazah sejak zaman kerajaan Majapahit. Seperti apa ceritanya? Yuk ikutin perjalananku kali ini ya. Candi megah yang berada di ketinggian 360 meter di atas permukaan laut ini berada di lingkungan pegunungan Walikukun dan hingga saat ini menyimpan kisah misteri yang melegenda di masyarakat. Namun untuk menuju ke puncak Candi Dadi, kita akan melewati area perbukitan yang cukup menanjak dengan waktu tempuh pendakian sekitar 1,5 hingga 2 jam. Bahkan selama perjalanan, kita akan melewati kompleks pemakaman orang-orang zaman dulu. Salah satunya ialah makam dari Eyang Agung Hanyoro Kusumo yang disebut sebagai penasihat Sultan Agung Raja Kerajaan Islam dan dimakamkan sekitar tahun 1620 Masehi. Dan setelah 1 jam perjalanan, kami bersama anak-anak kampung sini istirahat dulu di pinggiran sungai yang lokasinya tidak jauh dari jalur pendakian. Tapi karena saat ini sedang musim kemarau, jadi debit airnya emang gak terlalu besar. Dan setelah sampai di puncak Candi Dadi, aku sangat terkesima dengan kemegahan candi ini. Mungkin satu hal yang buat aku bertanya-tanya, di zaman dulu yang belum secanggih seperti saat ini, kira-kira gimana ya bangun candi semegah ini, yang bahkan lokasinya berada di puncak bukit dan sangat sulit dijangkau. Namun, menurut catatan sejarah, Candi Dadi merupakan peninggalan dari zaman kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibangun pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15. Pembangunan candi ini diduga berkaitan dengan masa suram yang terjadi di kerajaan Majapahit, yaitu setelah wafatnya Prabu Hayam Wuruk. Hal itu kemudian membuat sebagian rakyatnya memilih mengasingkan diri ke daerah perbukitan, yaitu agar dapat menjalani kehidupan agamanya dengan tenang. Ketidakstabilan politik di kerajaan Majapahit juga berimbas pada kacaunya segala bidang kehidupan, termasuk kehidupan agama masyarakatnya. Pemilihan lokasi ini dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat zaman dulu bahwa gunung adalah tanah suci tempat bersemayam para dewa. Mungkin itulah alasan mengapa Candi Dadi dibangun di atas perbukitan, karena candi ini juga digunakan sebagai tempat pemujaan. Selain itu, konon fungsi Candi Dadi yang lainnya adalah sebagai salah satu tempat pembakaran jenazah. Karena kala itu, pembakaran jenazah biasanya dilakukan di tempat yang tinggi. Dan jika dilihat dari atas, Candi Dadi juga memiliki lubang sumur yang misterius dengan kedalaman sekitar 3,5 meter. Tapi ada juga yang berpendapat kalau lubang sumur di tengah Candi Dadi ini dulunya merupakan tempat dudukan arca. Dan kalau benar seperti itu, pasti arcanya gede banget gak sih? Beberapa ahli yang pernah meneliti candi ini pada masa Hindia Belanda, mulai dari P.G. Vecht pada tahun 1878 hingga N.G. Krom pada tahun 1923. Laporan Belanda pada abad ke-19 menyebutkan bahwa di lereng utama pegunungan Walikukun terdapat 5 kelompok candi. Namun, Candi Dadi adalah salah satu dari 5 candi tersebut yang keadaannya bisa dibilang masih cukup baik. Tapi sayangnya walaupun begitu, masih banyak kita temui coretan dan vandalisme di candi ini yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Selama perjalanan, kami sangat beruntung bisa ditemani oleh anak-anak kampung sini. Karena selama di jalur pendakian, banyak sekali jalur perjabangan dan minimnya penunjuk arah yang mungkin bisa saja membuat kami tersesat. Jadi mau kemana lagi besok? Yuk tulis di kolom komentar ya.